Oke, jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Santoyo dan selalu lagi. Nah, ini karena temen ngobrol yang enak, yang asik, hanya konfletor. Bisa ini terlalu serius dan bingung nek ditakuti opo, aku tidak srek. Dan hari ini saya balik lagi ke sang konsletor. Apa kabar Mbak Konslet? Ya, masih tetap konslet. Kata Pak Konjen, Mbak Citi Kontring. Halo Pak Konjen, apa Ya, kabar Pak kebetulan Konjen? kan emailnya Zoom kan Siti Kontring. Aduh, sinyalmu agak ngelun dah. Ya, sinyalnya agak Cuman, ini. sesok beli tower lah, kita beli tower lah biar kita ngobrolnya Nah, pasang tower dewe. nggak raw ribet kayak gini kan. Oke, ini hari ini kita bahas tentang keluhan yang masuk di fanpage-nya Mbak Kontring ya. Fanpage-nya Konsletor, tapi kok banyak banget yang masuk ya. Kita coba lihat salah satu dulu ya. Kita share screen ya kan. Kita share screen, kita ambil salah satu contoh ya. Sampai kelihatan kan? Ya, kelihatan. Tak hapus dhisik empty trash. Jadi tak bersihkan dulu. Jadi kita langsung ambil salah satu, salah dua, salah tiga. Ini yang inbox ya. Bentar, geser. Banyak banget ya konsultasiannya. Ini belum semua ya. Yes, kelihatan ya. Nah, Mbak E takut katanya. Apa ini Ya. halaman yang kedua? Atau halaman Ini pertama? halaman yang kedua. Halaman pertama kan Mbaknya menyatakan ada Mbaknya yang mengalami kecelakaan dan habis operasi. Tapi setelah pulang di dalam rumah majikan dia tidak dikasih makan. Dia takut untuk ngomong juga nggak berani ngomong. Berarti ini temennya ya? Jadi ini temennya yang melapor, jadi bukan anaknya langsung. Terus tak suruh untuk menghubungi saya pribadi, yaitu saran Mbaknya tadi siang sudah aku sarankan menghubungi jenengan Mbak, tapi Mbak E itu takut katanya. Nah ya jawaban saya ya wes. Tapi saya tetap pengen tahu kronologinya. Jadi di sini meskipun Mbaknya tidak melapor ke saya, minimal saya tahu kronologi yang sebenarnya. Ceritanya minimal ceritanya kan. Nah, dan itu ada buktinya kakinya patah juga. Ada kakinya digip itu ada ya kan. Di dalam terus dia di rumah sakit juga ada. Coba tak gambarnya. Oh, nggak bisa keluar gambarnya di share screen. Oke. Ada ya gambar yang tadi yang digip. Oh, itu yang pertama berarti yang digip ya? Ya, itu kan yang pertama, terus nanti yang keduanya kan dia ada di rumah sakit ya kan, kakinya digip. Itu yang pertama ya? Iya, yang pertama kan ada yang minta, ada yang dia operasi, ada yang dia katanya tidak dikasih makan kan. Sebelumnya dia pulang habis operasi kan tak tanya apa dia ambil MC leave gitu kan. Nah, ini MC ya. leave maksudnya leave. Nah, kalau dia ada ambil MC leave maupun tidak ambil MC leave, dia tetap berhak atas akomodasi. Nah, di sini. Nah, ini yang perlu ditegaskan kepada teman-teman. Jika kondisi Anda seperti di dalam gambar ini, Anda itu berhak meminta kepada rumah sakit atau dokter untuk mengambil sick leave atau cuti sakit. Nah, dan cuti sakit ini berbayar, tapi tidak full, ya kan? Nah, teman-teman kan selalu bertanya, Mbak, saya operasi di rumah sakit dan sekarang saya ada di rumah sakit. Nah, kemarin ada juga yang seperti itu. Saya sedang di rumah sakit. Apakah gaji saya dipotong? Iya, pasti dipotong gajinya. Jadi tidak full 1 hari. Nah, ini anak ini kerja baru 1 tahun, ya kan? Dan dia dipekerjakan tidak sesuai kontrak. Disuruh ngecat jendela, terjadilah jatuh dan kecelakaan hingga akhirnya operasi. Jadi selama dia udah masih sampai di sini, artinya kan dapat haknya udah mulai berjalan ya.
Tapi Ya, kebetulan ini korbannya sendiri nggak mau menghubungi sampean ya kan. betul. Korbannya cukup yang cerita malah temennya. Dan Ya. dianya takut tadi ya. Persoalannya Mm-mm. dianya takut. Nah ini ya wes aja nggak bisa apa-apa. Cuman Nggak bisa buat apa-apa. Ya. buat teman-teman ya, kalau kalian sendiri yang mengalami, ya kemon, ayo kita diskusi ya gitu. Kita cari solusinya agar kalian semuanya itu tidak merasa terzolimi. Nanti kayak Nah, gini makanya Mas, ya, nanti untuk ini mereka juga enggak. judes, Nah, ya makanya kan? mereka kayak gini cerita ke kita mau ajarin enggak mau, akhirnya keluar di luar dianya terzolimi, kan repot juga gitu. Padahal setidaknya kita diajak ngomong pun bisa. Jadi terkadang kita mau bantu untuk bagaimana solusinya jadi mereka, tapi yang terjadi mereka nggak lapor sendiri. Terus Ya. upload ke sosial media, kakiku patah. Gitu. Hmm. Terus merasa menjadi korban yang terzolimi. Terus AJW iso lapo, come on guys. Menonton gimana? saja. Menonton saja ya. Menonton saja. Makanya kan kadang arek-arek kan ngomong, nek aku ngomong Mbak, kalau yang bersangkutan nggak ngubungi saya, suruh yang bersangkutan hubungi saya, suruh yang bersangkutan hubungi saya, kan arek-arek sebenarnya kan merasa nggak suka dengan jawaban itu, tapi mau Pak, memang ya seperti itu. Jadi kan karena memang kalau yang apa jenenge, nah ini ya kan, ini temennya, halo Mbak, mau nanya, baru 2 bulan tapi pengen pulang Mbak, bisa Ini bantu? anaknya langsung Mas. Oh yang tadi tapi anaknya Yang langsung. tadi beda, ini ini anaknya beda. langsung, ini orang lain lagi. Kalau baru bekerja 2 bulan tapi pengen pulang bisa bantu Mbak. Nah ini bantu gimana? Dia baru kemarin jawab. Nah, Jawabannya? bantu gimana? Coba minta bantuan yang bagaimana ini? Akhirnya dia ngomong, apakah tiket itu dibelikan majikan? Iya wajib. Ini tidak tak detail nih, orang tak detail nih. Ya terserah kan dia pengen pulang. Rong sasi pengen mulai oleh ora, sapa ora oleh kerja kedina pengen mulai pun juga oleh. Iya. Ya kan? Wong kowe pengen mulai, cuma masalahnya kamu bisa bantu, ini bantu gimana kan di situ. Kalau bantu nukokne tiket, ya Allah ya ora mungkin kok. HP bosok nukokne tiket. HP kowe bosok jal, piye? Lanjut. Jadi harus diperjelas bantunya apa. Ternyata dia nanya apakah tiket diberikan sama terus dia nggak naik, dirimu nggak nanya, kamu dari agent mana ya, atau bukan dari agent? Ora, saya tidak perlu nanya, saya nggak mau tahu agennya karena ini kan tidak ada urusan dengan agent ya. Mau agennya mana aja nggak ada urusan dengan agent, kan anaknya sudah mau pulang. Ya. Intinya dek ini wis ora gelem kerja, dek wis ora pengen oleh gajian nyapa, kowe dadak takon agene, ora nek urusane karo agene lah. Oke. Ora pengen oleh duit, wis ngono ae, wis balik karo dolar sing perlu kan. Jadi dianya nggak mau ya dapat dolar. It's okay, fine. Yes, ini kasus yang beda lagi. Jadi kok konflator ternyata banyak kasusnya ya. Oke. Konflator banyak kasusnya. Nah, ini kita geser lagi ke ini. Ini apa lagi nih? Kita cek. Nah, nih. Nah, iki padahal bahas wis berulang kali ya kan? Gimana? Pemutusan kontrak. Kalau majikan menolak bagaimana? Lah, wong ketentuan pemutusan kontrak leh nulis ke tahun raina, leh jelasnya tahun raina, ya toh? Dan ini kan jelas bertahan percuma, tidak ada long service, rencana mau break bulan 7. Artinya dia menambah kontrak atas dasar dia pengen oleh long service. Padahal kita udah membahas long service itu hak prerogatif majikan loh. Jadi anak-anak ini sangklek pikiran tentang long service. Kalau memang majikan mau kasih 5 tahun sudah dikasih lah. Oke, berarti artinya begini loh. Ini ngomongnya udah lebih dari 7 tahun, udah kelewat kan? Artinya pada saat di kontrak kedua, ya kontrak ketiga atau kontrak kedua mau kontrak ketiga dia bertanya. Terus kontrak ketiga itu bertanya bukan menunggu lah, dia berharap akan long service ngenteni. Saiki gini lah, kowe keluwen
Kowe ngenteni wong kowe mangan kowe ra obah ya warak teko ngendi mangan angin. Apa analogi kamu sadis ya? Sarkasmu istimewa. Keluhan entene wong ngekeki mangan terus gak njaluk iso warak teku endi. Itu Nah, wajib ini enggak kan kayak enggak maksud saya gini. Maksud saya gini, oke. Jadi ini artinya kan dia sudah kelewat ya kan. Dia udah kelewat masa, nanti mau sebenarnya udah bisa, tapi pada saat dia minta ya kan, kemudian nggak dikasih ya jelas kan harusnya kan udah cabut kan. Harusnya kan di 5 tahun mau kontrak ketiga ditanya majikannya, kamu mau kasih iya, long service nggak? Kalau kamu mau kasih long service, ibaratnya aku lanjut. Kalau kamu nggak mau kasih, ya udah kita finish di sini aja, di 2 kontrak aja kan. iya, Bisa jadinya seperti itu kan. Maksudnya kita bisa. ajarin lagi, kita ajarin teman-teman yang baca konten ini supaya mereka bisa berpikir kan. Jadi jangan sampai kelewat, terus akhirnya sudah di 6 tahun, 7 tahun. Ya, kalian minta pun nggak ada masalah, tetapi kalau ataupun majikan nggak ngasih ya itu juga haknya majikan kan. Artinya kan Betul. seperti itu kan. Iya. Nah, jadi nggak ada masalah sekali lagi. Tapi sekali lagi aku juga nggak ngerti ya kalau agentku aku nggak ngomong agent apa ya, agentku dia selalu pada saat udah 4 sama 5 dia mintakan buat anak buahnya. Ya Jadi intinya komunikasikan lah masalah nanti dapat atau tidaknya kan wis yang penting urusannya ngomong mereka. kan. Lebih Ngomong bagus ya. ini kalau kita nggak bicara agent, anaknya sendiri itu harus ngomong sendiri ya kan. Iya, Wih, anaknya harus juragan, ngomong sendiri. dadi sing sang, mbok wae servis nggak? Aku butuh duit gitu. Nek mbok wae servis oke, nek gak mbok wae servis aku tak ganti majikan mana, biasa Nah, mana kan. iya. Kayak gitu ya. Heeh. Itu pelajaran ya buat Heeh. teman-teman yang nonton konten ini sekali lagi bahwa hak untuk memberikan long service itu prerogatif dari majikan. Jadi kalian wajib minta, ya kan? Solusinya kalian wajib minta dan dia memberikan enggak. Kalau kalian bisa membuktikan atau secara rekaman atau secara tertulis tanda tangan bahwa dia nanti dia mau ngasih ya silakan, karena kalau enggak dia akan bohongin gitu loh. Dan itu pun sebenarnya kan Ya, nggak bisa diperkarakan kan, kalau ataupun dia bohongin untuk nggak dapat long service kan enggak bisa. nggak bisa diperkarakan kan. Enggak bisa. Tapi kalau apa namanya, kalau sudah 6 tahun finish seperti yang disampaikan Mbak Yuni kemarin itu benar. Dia bisa kelebor, tapi dia mau apa tidak itu saja toh. Sama kan? Loh, kalau majikan nggak kasih, ya kan sekali lagi majikan nggak kasih. Nah ini Tapi Yuni. dia kan pernah bilang mau kasih, Mas. Oh. Nah, ini kan, nah teman-teman kan nanya, bilang mau kasih. Biasanya kan mereka nggak mau ada perjanjian toh. Nah, mungkin ada perjanjian atau rekaman atau apa. Terus endingnya belakangnya majikan nggak mau kasih. Nah, ini bisa sebenarnya kamu fight, tapi kan kamu mau apa tidak. Nah, dari kalimat ini kan dijelaskan dia percuma bertahan sampai 7 tahun mengharap long service. Artinya apa dia sudah mengkomunikasikan atau tidak itu kelihatan dia belum mengkomunikasikan. Dan yang tak fokuskan bukan long service-nya, malahan yang tak fokuskan kan kalau break apa kita kena denda, ya jawaban saya tidak. Saya tidak lagi membahas long service-nya. Ya kan? Betul. Jadi pada prinsipnya ya sekali lagi bahwa long service benar-benar prerogatif dari majikan dan kita nggak bisa ya push ya kalau dia memang nggak bersedia. Tapi kecuali ya kalau seandainya dia apa namanya nge-push ya otomatis kan masalah kan, jadinya terintimidasi gitu kan majikannya jatuhnya. Oke, itu masalah tentang long service ya kan. Nah, itulah masalah long service. Kita coba ini gedein kalimatnya apa sih ya ngomong. Surat ini sebenarnya berlaku Mbak. Ini surat apa lagi nih? Nah, ini suratnya tidak tak kasih tahu toh. Suratnya itu adalah perjanjian hutang piutang dengan majikan. Oh ya, ini masalah baru berarti long service close. Nah, ini ya beda kan? lagi ini piutang dengan majikan ya. Butuh uang.
Hutang piutang ya kan. Ibunya sakit, dia pinjam, majikan menawarkan ya kan, memakai uangnya dulu. Artinya hutang 15.000. Tapi dengan jaminan dia surat perjanjian misalnya berkontrak suruh mengganti sampai 90.000 itu beberapa kali lipat, 4 kali lipat. Nah, Waduh. Mbaknya takut mau mutus kontrak, kan akhirnya karena adanya perjanjian hutang tersebut, dia diintimidasi. Nah, kan pernah toh kemarin aku bahas, jangan ada sangkutan uang, jangan ada sangkutan hutang. Meskipun itu gajimu sendiri yang dipotong, karena memang pada endingnya itu akan dimanfaatkan seperti itu. Nah, mbaknya ini terancam, dia takut mau memutus kontrak karena yang dengan adanya perjanjian itu dia diancam untuk tidak mendapatkan majikan baru dan akan ditagih ke Indonesia dan lain sebagainya. Nah, ini secara voice sudah tak jelaskan, agennya pun sama penjelasannya dengan saya bahwa perjanjian itu tidak berlaku, ancaman itu tidak berlaku, tapi dekne keweden karpe dewe. Solusi itu ada, tapi dia ketakutan. Takut kudu biaya meneh, kayak sing ngembang kabeh. Jadi cuma bergelayung, aku harus bagaimana. Lah, kalau mutus kontrak, kan aku jelas. Apapun alasannya, nek kayak gini mutus kontrak ya tetap balik Indo. Nah, kalau kamu nggak siap pulang ke Indonesia ya nggak ada cara lain, menikmati dulu sampai finish kontrak minimal. Siap. Oke, Miss Yuni hadir ini. Coba. Iya, kayak sama ya dengan apa yang terjadi dengan baru aja ini. Sebenarnya aku forward ke kamu aja, Andro. Masalahnya hampir sama. Jadi sebenarnya itu semua ancaman-ancaman. Saya nggak tahu apa yang kalian katakan tadi ya. Intinya aku barusan dapat komplainan, dan aku nanya ini tuh kamu anaknya Bandung bukan? Dan dia bilang bukan Mbak, aku bukan anaknya Bandung. Jadi aku pengen curhat aja gitu. Dan di situ mengatakan. Di situ dia dikatakan ada bukti-buktinya kalau dia ini malah disuruh kerja di office ya, dan dia mencoba untuk komplain sama agennya, tapi agennya nggak nanggepin. Terus saya ada buktinya juga, dia bilang komplain sama KJRI tapi KJRI susah dihubungin gitu loh. Jadi ada buktinya ya, sebentar ya, aku nggak mau ntar ngomong kosong, tak screenshot tak kirimin ke kamu. Jadi KJRI susah dihubungi, aduh. Padahal nomornya konsleter aja. Jadi sekali lagi KJRI susah dihubungi, aku sing jarene judes buka info lama itu sebentar biar ada buktinya tak kirimin aja, ntar dikiranya kita cuman ngobrol-ngobrol. Nah, itu suara atau chat? Bukan, chat ada chat. Terus habis itu aku cuman gimana kabar, aku cuman nanyain anak ini Dok gimana kabarnya. Jadi dia tuh malah curhat kalau dia itu dia dapat majikan dari agen lain, terus disuruh kerja di kantor gitu loh. Setelah dikerja di kantor, aku kirimin ke kamu Dok. Jadi sekalian kamu bisa lihat, bukan katanya ya, ini memang benar-benar ada. Ini konten. Dan ada voice-nya juga dari agennya juga, itu seolah-olah menyarankan bahwa itu boleh, yang penting kalian setuju gitu loh. Jadi agennya itu tidak mengatakan bahwa kerja di office itu salah. Jadi agennya malah berkata seperti ini, aku forward ke kamu aja, Andro. Maksudku malah agennya itu menyarankan kamu sudah setuju, jadi ya udah ikutin aja gitu loh. Maksud aku harusnya kan mengatakan sama majikan atau sama mbaknya itu salah. Jadi diperjelas. Jadi agennya nggak boleh setengah-setengah. Jadi ngomongnya seolah-olah boleh gitu loh. Ini pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kamu bisa sekali lagi sebenarnya sebagai agent juga nggak boleh ngomong kalau aturan itu nggak boleh, katakan tidak boleh gitu loh. Jadi jangan seperti abu-abu gitu loh, seperti boleh dan seperti tidak boleh. Jadi anak-anak kan nggak tahu mau ngomong apa. Dan anaknya bilang, aku langsung ke imigrasi. Lah, ngapain ke imigrasi? Paham nggak maksud aku? Jadi anak-anak itu salah. Bukan imigrasi lagi, urusannya ini ke labor departemen. Oke, kita keluar ini ya. Nah ini suaranya dulu apa kronologis chatnya? Kronologisnya aja dulu. Karena itu suaranya dari agent dia. Suaranya ada agent nih. Ngeri juga ini. Nggak apa-apa, agentnya ngasih tahu seperti itu salah menurutku. Bentar, ini obrolan obrolan pinggir jurang guys, obrolan pinggir jurang pelan-pelan. Ini yang bikin konten aku, men.
Kalau aku nggak tata-tata sedemikian rupa, ini bahaya, ini musuhnya wong sak kampung, ini wong sak Hongkong jadi musuhku. Nah, ini golek musuh tok aja gue iki kan, ibaratnya tak. Kan kamu pembangkang belakangmu itu. Yo kan jelas tuh. Konsletornya nggak kelihatan, harusnya ada konsletor di sebelah belakang kan iklannya. Kalau aku nggak tak kasih ikan aja itu, ikan di belakang gue. Bandung di bagian atas. Karena Iwa ada gue, bukan atas nama Bandung. Jadi Udah saukung ini, aku udah saukung ini. kemarin aja ada yang nulis status bahwa nge-share chat orang itu ranah pribadi, dia bilang juga kayak gitu kan. Makanya kadang kita mesti blur kan, mesti samarkan identitasnya kan. Jadi biar kita tidak aman gitu, biar kita itu aman dan tidak menyinggung siapapun dan apapun gitu. Yang artinya tapi kita sebenarnya intinya adalah ingin mendapatkan pembelajaran saja gitu loh, membahas tentang kasusnya teman-teman saja. Cuman kadang-kadang sebenarnya di sini banyak yang tahu. Bukan banyak yang tahu bahwa kita dan juga yang lainnya itu kan diblurkan, ditutup, itu tidak ada masalah, tidak melanggar kode etik ya. Ya, tapi sekali lagi ada orang-orang, ada kepentingan-kepentingan di mana orang yang mencoba gitu loh, gak suka, otomatis kan mencari celah ya kan, kita mau dicari celahnya kan, nggak ada masalah. Saya cuman jaga-jaga aja sih gitu loh. Jadi ben awake dhewe jalannya itu tetap aman terkendali gitu. Nah, ini tak buka di sini. Nanti kita akan cek, kita buka. Jadi ancaman tadi yang berupa karena pinjem duit ya, perjanjian pinjem duit dengan majikan ya. Jadi terus diintimidasi dan ditekan ya. Sebenarnya dibilang pinjem ya enggak, tapi ini kan potong maksudnya gaji. ini loh Mas, disilihi. Ya, dipotong gaji jatuhnya. Potong gaji. Kon gawe dhisik kan ya padha ae karo dipotong gaji. Ya, jadi dan itu banyak terjadi ya, saat ini banyak yang terjadi ya. Oke. Nah, ini. Jadi luar biasa ini ya. Nah, ini kelihatan kan di layar kelihatan ya? Kelihatan. Kalau agent nggak ditanggapi ke KJRI, kalau KJRI nggak ditanggapi ke labor, nggak ada hubungannya dengan immigration. Ini jawabanmu kelihatannya. Ini yang pertama apa yang kedua? Itu benar. Itu yang kedua itu. Yang pertama yang mana? Yang ini. Atas, bukan ini, satu lagi. Oke, berencana. Ini. Ini ya. Jadi yang pertama ini ya. Oke, saya berencana datang langsung ke imigrasi. Bisa nggak ya? Saya mau laporin bos saya memperkerjakan saya di kantor loh. Lah ini salah lagi karena ceritanya ini. Ya lapor. Iya. It's okay ya. Jadi dari sini kamu dapat majikan dari agen Bandung bukan? Bukan, agen lain. Oke, ini bukan Bandung ya. Ini harusnya nampil di Bandung. Tapi di Bandung nanti aku mau ngobrol sama Pak dosen. ini tak live stream ya, nanti tak share juga di Bandung aja kapan nanti aku omongin jadi masuk ke konten. Agennya apa? Lah ini malah mbok tanya agen nih. Rekaman jawaban agent. Lah kenapa nggak komplain ke agent dulu atau ke KJRI sayangnya? Kalau agent nggak ditanggapi, ke KJRI nggak ditanggapi, ke labor nggak ada hubungannya dengan imigrasi. Lah kan mumet iki. Udah tapi malah disuruh break. Aku itu mau ngangkat tapi kok takut dosa, tapi kalau enggak ya sudah nggak apa-apa lah. Ini kondisinya ya, makanya kita naikkan ke sini agar teman-teman bisa memahami. Oke, ini yang kedua. Pertama, ini yang kedua berarti ya. Kalau agent nggak ditanggapi, jawabanmu ya, Miss, tanggapi ke KJRI. Kalau KJRI nggak ditanggapi, ke labor, nggak ada hubungannya dengan immigration. Nah, ya ini jawabannya agent kayak son jawab ngeluh dah sih. Mulai aja nang Indonesia. Udah tapi malah disuruh break. Ampun DJ, kamu kerja di office apapun alasannya tidak boleh. Tapi kok saya hubungi KJRI susah. Nah, ini Mbak Kontreng gimana ini? Saudara-saudaranya Mbak Kontreng ini hubungi KJRI susah. Nah, kalau hubungi KJRI susah, mungkin pulsanya entek paling ya. Atau internetnya mati. Oke. Tetap salah, itu hak kamu untuk menolak. Masa sih KJRI susah dihubungi? Kamu langsung datang aja ke sana untuk buat laporan. Oke. Suci. Gila, Miss Yuni dipanggil Suci. Suci men.
Jadi kamu ada bukti, kunci kantor, foto sama rekaman tadi bisa nggak? Waduh keren ini, ngeri ini. Itu suara agentmu ya, kok nggak membantu malah gitu. Oke, seru ini kalau kita dengerin. Terus ini chat yang ketiga ya. Aku ada untuk tapi mending kamu datang ke KJRI. Kurang kuat sayang karena awalnya kamu setuju. Iya itu suara agensi saya. Iya kan dia bilang mau bantu tapi apakah sampai sekarang bisa saya minta nomor KJRI? Saya tanya-tanya dulu. Oke, agen bilang kamu mau bantu kalau saya yang break. Kan kalau saya yang break berarti pulang Indo. Speak itu apa? Kata teman saya ya. Bahasanya kok keren gini ya. Speak teman saya gitu kan. Yang kerja 7 tahun di majikan di interminate. Saya dirumahkan, mungkin mereka takut pembantunya yang lama lapor sejak, tapi sekarang saya dirumahkan, tapi saya dizalimi. Nah kan, jadi dia punya masalah, masalahnya belum terselesaikan, belum diproses, sudah ngomong terzalimi. Come on guys, it's okay. Kita coba dengerin rekaman ya. Kalau rekaman, aku nggak share di situ langsung karena di sini bisa. Jadi kalau rekaman di sini aja. Rekamannya tadi ya, ini seru ini, keren. Rekamannya seru. Kalau minta di interminate aku nggak bisa bantu loh. Kayak kalau umpamanya di interminate kan majikan harus ada alasan mah, ditelepon nanti sama imigrasi kenapa alasannya. Nah ntar kalau ngejelek-ngejelekin kamu terus gimana? Walaupun kamu ngelaporin majikan karena kan dulu kamu disuruh kok di sini, tapi kan dia juga punya bukti kalau kamu juga setuju mau kamu kerja di office. Justru sekarang kamu ngeberi kontrak karena kamu harus kerja di rumah nggak di office. Nah itu yang bermasalah itu sebenarnya kamu loh gitu loh. Aku cuma saran ke kamu doang loh. Juga rayu majikan nanti nggak usah banyak kalau di interminate itu rekodnya nanti imigrasi pasti telepon majikan. Kayak gitu. Nggak salah juga sih sebenarnya agent kalau dari pernyataan ini menurut saya loh ya. Karena dia mengiyakan kan. Persoalannya kan dia mengiyakan. Maksudmu nggak salah di gimana? Kan dia bilang. Dia sebagai agent dia tahu bahwa mengerjakan di office salah. Seharusnya dia yang memperingatkan majikan. Karena dia tahu itu udah salah. Ya oke. Tapi kasusnya ini kan sudah terjadi kan. Benar nggak? Makanya kan agentnya kan harusnya remind lagi ke majikan. Anak ini sebenarnya kan nggak pengen nge-break. Paham nggak? Kalau dia dipekerjakan di rumah. Tapi sekarang kan karena anak ini nggak dipekerjakan di rumah, perlakuan majikan sangat tidak seperti biasanya gitu loh. Paham nggak? Yang terjadi adalah saat anak itu disuruh kerja di office, dia sebagai agent, kalau aku sebagai agent, aku akan bilang itu tidak boleh. Itu melanggar labor. Sebagai agent dia harus ngomong kayak itu. Kalau majikan menjalankan, sebagai agent dia harus bilang dong, itu tidak boleh. Dan agentnya sebagai bukti, kalau majikannya yang memang nyuruh gitu loh. Paham nggak? Di sini menurutku adalah agent kalau tahu, kalau kecuali agent tidak tahu ya, mereka main di belakang. Kayak anak-anakku bilang, aku kerja di rumah tapi gaji 5.500. Saat aku tanyakan, kenapa kamu nggak ngasih tahu aku? Kenapa kamu nggak ngasih tahu aku? Paham nggak maksud gua? Oke. Pak Kontre ngomong dulu. Dia ngomong sama bos itu. Oke. Nah, sebenarnya pernyataan dari voice-nya agen tadi itu bisa juga apakah pertanyaannya perjanjian persetujuan itu agen tahu tidak? Nah, tapi agennya ngomong kamu setuju loh, dan kamu ada tanda tangan setuju. Nah, itu artinya agen memegang bukti tanda tangan persetujuan loh. Ya kan? Dia menyatakan itu loh. Dia ada loh berarti. Berarti si anak ini sudah melaporkan ada persetujuan antara mereka berdua, tetapi apakah persetujuan ini diketahui agen atau tidak, itu yang kita tidak tahu. Ya, ini masih apa menurutku memang dia curhat ke kita ya, tapi kita butuh identitas. Kita masih butuh identifikasi untuk memperjelas bahwa sebenarnya posisi agent ini tahu sejak awal itu dilakukan atau tahu setelah anaknya lapor ke agent, kan itu yang yang kita masih rancu untuk bahas. Tapi ya Miss Yuni juga nggak salah kalau kalau misalnya agent tahu dari awal ya harusnya mengingatkan. Tetapi ketika posisinya adalah ketika sudah
kejadian baru anaknya komplain, ini kan berarti agent nggak tahu. Maksud nggak, Miss? Benar. Betul, Iya, maksudku tetapi seperti itu. gini, Makanya. yang disampaikan sebentar, yang disampaikan Mbak Yuni itu juga benar, Mas. Artinya gini loh, perjanjian itu adalah internal antara dia dengan si pekerja. Dia setujulah, oke. Akhirnya dia lapor ke agensi. Ini ada kemungkinan dia nggak digaji lebih atau nggak ada tambahan atau apa, ya kan? Tapi bukan karena dia tahu peraturan, bukan karena dia melanggar peraturan ngeluhnya. Paham nggak? Ya seperti yang disampaikan karo Mbak Yuni, terjadi di belakangnya Mbak Yuni, dia dipekerjakan 2 rumah dengan gaji 5.000 atau gaji lebih dari standar, dia akan bertanya, "Nyapa kok nggak ngomong aku?" Nah, yang dimaksud Mbak Yuni ini, Anda sebagai staf agensi harusnya tetap mengingatkan resikonya, gitu loh. Ya maksudnya oke lah, maksud saya itu kan maupun pekerja. It's okay. Maksud saya itu agent ini tahu di saat ya kan mereka melakukan perjanjian atau setelah mereka dipekerjakan baru komplain kan gitu toh. Nah, persoalannya duduk soalnya kan di situ gitu. Nah, nanti butuh investigasi ulang lah. Jadi ternyata ya Mas, kasus hampir sama ya. Ini 2017. Ya. Nah, dia malah dari Indonesia. Dia dia juga menandatangani persetujuan, dia setuju dibawa ke Kanada dan bekerja di Kanada. Majikannya warga Singapura tapi di Hong Kong. Dipekerjakan di Taipo, 2 rumah. Dia laporan ke aku waktu bekerja kisaran berapa bulan belum potongan belum habis. Aku sampaikan itu tidak benar, itu melanggar kontrak. Tapi anaknya dikengkang, HP nggak pegang, ngomongnya sama dia sengaja bahasa Melayu, biar nggak ngerti bahasa Inggris atau bahasa Kantonis. Bayangkan. Nah, sengaja ngomong bahasa Melayu. Benar. Dia dibawa ke Kanada. Nah, di Kanada keluarnya cuman 1 minggu sekali pas belanja digowo. Nah, di saat dia ada wifi itu menghubungi aku. Aku melaporkan ke KJRI Hong Kong. Akhirnya tak bilang meskipun dia menandatangani persetujuan tersebut, apapun alasannya, keduanya tetap salah. Dan KJRI berhak menegur majikan ini. Akhirnya di situ dia sama juga. Kan kamu setuju seperti itu. Akhirnya kita menyarankan apa? Saat di Starbucks, saya suruh share location. Share location di sana kita connect dengan KBRI yang di Kanada. Anaknya dijemput, dapat hak-haknya dipulangkan. Di Kanada ya itu? Ya, jadi sama. Dia juga menandatangani persetujuan loh. Tapi sebenarnya bisa gitu loh. Tinggal anak ini tahu tidak melangkahnya. Nah, yang menjadi persoalan adalah selain perjanjian, di balik perjanjian itu, kenapa dia komplain, alasannya apa? Kalau alasannya dia merasa posisi benar ini melanggar kontrak, dia seharusnya sejak awal menolak. Iya toh? Nah, ini ada indikasi lain, ada hak yang tidak terpenuhi atau janji yang tidak terpenuhi. Contohnya, apa-apa kowe kerja ning office engko tak tambahi gaji. Karena mungkin gajinya nggak ditambahi atau ada hal lain yang tidak ditambahi. Banyak kan teman-teman seperti itu toh. Nah ya, jadi maunya kerja lebih, aku yuk gajinya lebih meskipun itu di luar kontrak. Sebenarnya kan nggak boleh. Jadi yang sering terjadi di saat ini adalah sebenarnya mereka itu nggak komplain dengan pekerjaan berat, mereka nggak komplain dengan hak-hak mereka tidak terpenuhi, mereka itu tidak komplain dengan apa yang terjadi, tapi sebenarnya mereka lebih komplain saat nggak mendapatkan apa yang mereka mau. Exactly. Jadi kesalahan teman-teman adalah di sini. Kenapa aku bisa ngomong bahwa pindah majikan atau tidak, itu kembali lagi ke kalian. Jadi sing membuat nggak nyaman itu ya kalian sendiri karena ekspektasinya tidak sesuai kuwi mang, ngono lho. Nah, kayak yang disampaikan, aku gelem kerja 2 rumah asal gajiku kok tambahi. Lah, ditambahi sedino rong dino. Oke.
berikutnya kowe gak ditambahi ngersulo. Kan enak ngomong kayak gitu. Malah akhirnya wong puo-puo mangan wis warak sik tetep kurang warak. Enggak. Sebenarnya gini. Kalau dari perspektif saya berpikir ya, ini mereka dijebak. Jadi namanya trap. Jadi teman-teman itu di trap. Jadi mereka licik bagaimana nge-trap, dan yang di trap ini juga punya rasa takut. Gitu loh. Jadi artinya ya wis, ketika kalian punya rasa takut ya jangan berharap kita bisa ngelakuin A B C D E F G H I J K L M N O P gitu. Jatuhnya kalau menurut aku bukan trap ya. Sebenarnya mbak-mbaknya itu lebih tahu sebenarnya. Bukan karena rasa takut itu. Mbaknya tuh kadang-kadang lebih suka terjebak dengan keadaan. mandek kok. Kamu bilang terjebak dengan keadaan. Aku ngomong trap katanya nggak boleh. Maksudku apa? Bukan, mereka sengaja menjebak dalam keadaan. Mereka sengaja menjebak dalam keadaan. Kalau mereka tidak kena trap, maksud aku dia kena trap itu ya mereka cepat pergi. Dia itu masuk, iya. Dia itu masuk dalam perangkapnya mereka sendiri. Paham kan? Yang ini loh Mbak Yuni. Terjebak atau masuk perangkap dalam sesuatu yang dia buat sendiri. Benar. Mereka sendiri. Nah, ya berarti aku salah penanggapannya. Atau situasinya enggak, tapi pemikiran mereka sendiri, kemauan mereka sendiri yang akhirnya menjebak situasi itu mereka sendiri, permainan mereka sendiri gitu loh. Jadi bukan dari majikan atau dan apa. ini yang sekali lagi yang barusan terjadi ya, sebenarnya yang tentang jebak menjebak ya. Saya tidak tahu siapa yang terjebak dan siapa yang menjebak ya. Di sini ada satu kasus yang tidak begitu gimana ya? Tidak begitu sensasi, tapi sebenarnya banyak terjadi. Jadi neneknya itu ngejeng pembantu, dan dia ada anak cowoknya ditinggal di rumah satunya. Neneknya jahat banget loh. Sebagai agentnya aku bilang sama dia, keluar dari rumah majikanmu karena majikanmu berani mukul. Aku laporin polisi. Tapi majikannya nggak mau ngelaporin ke polisi. Tapi anak itu nggak mau ngelaporin ke polisi. Kan ada sesuatu yang aneh di situ. Nyatanya dipukul. Nyata ada bukti. Kenapa nggak dilaporin ke polisi? Kalau aku pribadi merasa sebagai agent aku nggak terima anakku dipukul. Tapi apa yang terjadi? Mereka sering berhubungan. Udah dipukulin loh, di agent aja dicakar loh. Dan kita sebagai agent mau panggilin polisi, tapi anaknya nggak mau. Ternyata siasat punya siasat, ya terjebak dalam keadaan. Dia saling mencintai sama anaknya majikan. Tidak tahu ya mencintai atau tidak. Jadi habis diinterminate ibunya, diambil anaknya. Dan sekali lagi aku bilang sama anakku, jangan sesekali jatuh cinta sama mereka yang sedang bermain. Dan mereka sekali lagi memang benar yang dikatakan Sandro tadi, kena trap-trapan itu tadi. Jadi sekali lagi, aku nggak tahu harus ngomong apa, harus seperti apa. Nggak. Tenang aja, Miss. Nggak usah ngomong, kita tampung aja. Kita bahas di sini supaya yang lain bisa tahu. Biar tidak terkena trap. Yang kena itu sudah biarkan, tetapi yang lain bisa dapat pelajaran. Karena memang, nah sekarang Miss Yuni nanya, kita mau bantu. Bagiannya nggak usah, terus kita mau ngomong apa gitu. Jadi ini yang juga dialami konsletor itu kan banyak kayak gitu. Ketika mereka buang sampah ya kan, cerita dikasih solusi, tidak ada gerakan, tidak ada cara berpikir untuk keluar dari zona itu, ya artinya kan cuma buang sampah saja gitu, supaya sampahnya itu kedengaran. Nah, ya. Tempat sampah, sampah Kamu sampahnya cerita ke saya aja, nanti kita naikin ke sini. Oke, teman-teman, luar biasa ya perbincangan kali ini, menurut saya istimewa. Jadi sering-sering kita bikin cerita-cerita begini supaya membuat teman-teman jauh lebih pintar, jauh lebih memahami dan mendudukkan persoalan, itu paling penting ya. Jadi yang utama adalah mendudukkan persoalan, komunikasi, lebih banyak-banyak cari info. Ya. Kenapa kemarin kan aku bilang set of boundaries. Di sini kan dalam artian kalian harus tahu kalian berdiri di mana. Jadi usahakan pisahkan personal dengan pekerjaan. Jadi biar tidak mix up. Jadi gak kecampur, engko kejebak karo perasaanmu dhewe ya kan. Yang arane sungkan dadi malih seneng.
lah, sing cinlok lah, sing embuh lah, kamu akan susah saat seperti itu membuat Kontreng keputusan. curhat. Ya. Dia sudah. Ya kan? Wes gak bisa tegas lah. Stop buang sampah ya, stop buang sampah. Di sini bukan tempat sampah. Di sini bukan tempat sampah. Di sini tempat mendudukkan persoalan supaya teman-teman bisa jadi paham. Jadi pisahkan antara perasaan dan pekerjaan. Anjing. Jangan terjebak. Kan personal dengan pekerjaan ya. Yes. Kalau kamu campur aduk jadi siji ya akhirnya kejebak perasaan Oke. gue mang. Ya toh bingung dhewe mang. Statusmu toh, maksudnya statusmu toh. Oke, pembicaraan kali ini menarik. Kita tutup dengan konklusi ya. Jadi sedikit, tapi saya berharap sedikit ini bisa memberikan sesuatu buat teman-teman. Duluan Mbak Kontreng kasih konklusi terakhir tadi. Yang penting jangan curhat ya. Oke, silakan. Sampah pada tempatnya. Saya bukan tempat sampah, coy. Oke, Miss Yuni pesan buat teman-teman. Oke, saya pribadi Di episode ini. cuman pengen menyampaikan jadi diri kalian sendiri dan fokus pada tujuan. Saat kalian fokus pada tujuan, yang lain lupakan. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, terima kasih atas cerita-ceritanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tidak lama akan menjadi kajian, akan menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, saya pribadi dan teman-teman yang menonton dan menyimak konten ini. Dan sekali lagi jangan pernah sungkan, ragu untuk tetap komen dan atau inbox ke Bandung Enterprise atau juga sama Mbak Kontreng. Sekali lagi, tapi siap-siap kalau duduk persoalannya nggak masuk, dia kayak singa ya. Jadi please tahan mental dan semuanya. Tapi pada prinsipnya dia ngerti, dia tahu. Jadi teman-teman harus bisa sedikit menempatkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya buat teman-teman. Sekali lagi tetap sehat, tetap bahagia dan selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.